Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bersama kembali dalam program Mutiara Iman Kompas TV bersama narasumber kami Bapak Ustadz Arsal Rizal Tosikal. Bagaimana Ustadz, kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga kita ditemani oleh ibu-ibu pengajian dari Majelis Taklim Al-Hijrah Negeri Said, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Bagaimana kabar ibu-ibu? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat ya ibu-ibu ya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, kali ini kita akan membahas tentang dosa jariah. Di samping kita mengenal istilah pahala jariah, kita juga mengenal istilah dosa jariah. Tetapi sebagai orang awam tentunya kita belum begitu paham apa saja sih yang masuk di dalam dosa jariah. Kita akan mendengar bagaimana penjelasan dari Ustadz dan bagaimana Islam memandang dosa jariah ini. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi allamal insana bi ahsani taqwim wa hadana ila thariqil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulkul hakim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyun karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang berbahagia dan ibu-ibu yang hadir, tentu kita dalam Islam mengenal istilah pahala dan dosa. Dan kita perlu memahami dengan baik apa saja yang digolongkan pahala, tetapi juga apa yang perlu digolongkan dalam dosa. Sehingga kemudian kita tidak terjebak berbuat dosa yang tanpa kita sadari, yang tanpa kita tahu, lalu kemudian kita tidak punya kesempatan untuk memperbaiki atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah juga menghendaki kita bertaubat. Dan manusia terbaik bukan yang tidak punya dosa, ya, tetapi manusia yang memperbaiki dirinya, menyadari bahwa dia pernah berdosa, bersalah, lalu kemudian berusaha memperbaiki diri. Nah, dari sekian banyak sekali dosa-dosa yang agama mencatat, ya, dosa-dosa yang kemudian dalam istilah agama dosa besar, ya. Tetapi ada juga yang kemudian diasosiasikan atau diistilahkan sebagai dosa jariah. Nah, inilah yang kemudian harus mendapatkan penjelasan seksama. Kalau kita mengenal amal jariah itu adalah amal yang terus-menerus bersambung walaupun orangnya sudah meninggal, sesuai dengan hadis Nabi bahwa apabila seseorang meninggal terputus amalannya kecuali 3 hal, ya, anak yang soleh, ya, ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah amal jariah, yang dia bangun masjid, bangun tempat-tempat terbaik, bikin jalan. Nah, ini kemudian yang harus dipahami soal dosa-dosa, soal amal-amal. Pengetahuan akan ini perlu difahami oleh kita semua, sehingga kita tidak terjebak dalam sesuatu yang sangat berbahaya tanpa kita sadari. Ya, jadi mungkin kita akan mendengar langsung dari ibu-ibu. Mungkin ada pertanyaan ya Ustadz ya? Baik. Boleh ya? Ya. Baik. Jadi ibu-ibu silakan, mungkin ada yang bertanya. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lela Hatuina dari Majelis Taklim Al-Hijrah Negeri Said, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz adalah tentang apa itu dosa jariah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan menarik Ustadz. Ya, apa sih sebenarnya dosa jariah itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau penjelasan amal jariah adalah yang terus mengalir terus-menerus, pahala dan kebaikan, maka dosa jariah adalah sebaliknya. Keburukan yang terus-menerus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Bayangkan, berbahaya atau tidak? Bahaya sekali. Tanpa kita sadari, keburukan yang terus-menerus mengalir walaupun kita sudah tidak ada. Nah, kita dianggap terus memproduksi keburukan. Nah, ini kan menjadi sebuah kerugian besar. Maka dosa jariah itulah yang kemudian ditakutkan pada kita semua,
bahwa kita telah melakukan sesuatu sehingga kemudian produksi dosanya terus-menerus mengalir. Atau kita tidak sadari melakukan hal itu, tetapi produksi dosanya terus-menerus mengalir. Nah, contoh nih, detailnya adalah misalnya dosa-dosa yang dihasilkan para wanita di sosial media. Kalau lebih detail lagi, contohnya misalnya wanita yang berfoto atau menampakkan auratnya kepada orang-orang yang bukan mahramnya, yang dinikmati oleh banyak orang. Padahal dia adalah istri orang lain. Dia adalah bukan boleh dipamerkan kepada orang. Sehingga kemudian sepanjang orang menikmati hal itu, laki-laki yang bukan mahramnya menikmati hal itu menjadi dosa. Nah, maafkan misalnya wanita berfoto dengan pakaian yang kekurangan bahan, lalu auratnya terbuka, terus-menerus dinikmati orang tuh, diposting. Nah, kalau dia sudah meninggal, tetap akan dinikmati orang, dan orang yang menikmati dia yang mendapat dosa. Betul. Karena dia dianggap menebarkan auratnya, membuka auratnya. Nah, ini termasuk dalam dosa jariyah, dosa yang terus-menerus produksinya berjalan. Makanya para ulama di sosial media dalam kaidah fikih kontemporer itu kan keras, mengatakan wanita harus berhati-hati. Mungkin kita ibu-ibu bisa melindungi diri, tetapi anak-anak perempuan kita perlu kita kasih tahu akan hal itu. Mungkin mereka punya akun-akun sosial media yang isinya video, yang isinya foto, yang isinya macam-macam, yang terus-menerus berproduksi, tetapi orang lain menikmati lalu mendapatkan dosa. Maafkan, mungkin seringkali kita merasa perbuatan itu remeh-temeh. Ada para wanita yang baru bangun tidur di foto, dimasukin, sementara rambutnya masih kelihatan. Ya, rambut itu aurat. Iya, kadang-kadang itu hal-hal yang kita tidak menyadari, Ustadz, kalau itu sebenarnya menimbulkan dosa jariyah. Betul, rambut itu aurat. Aurat loh rambut itu. Ya. Makanya kalau berteman dengan beta sering di inbox ngasih nasihat, jangan bu, jangan pajang foto ini, itu anaknya auratnya kelihatan. Karena nanti sekian orang yang menikmati jadi dosa pada dia. Ya. Nah, walaupun sudah meninggal tetap dianggap dosa, karena dia dengan sengaja sudah menampakkan aurat. Itu contoh bagi yang wanita. Tetapi ada juga yang lain, tidak cuma itu, ada juga bagian-bagian lain yang bisa berpotensi menjadi dosa jariyah bagi kita. Maka itu kita perlu berhati-hati, termasuk tidak hanya dosa jariyah, dosa dari sebuah kejahatan atau kemaksiatan yang kita tidak tahu dia berdampak dosa kepada kita nih. Jadi kita tidak tahu tapi dia berdampak dosa. Tadi kan penjelasannya soal perempuan. Yang kedua, misalnya orang yang bikin tempat-tempat nongkrong. Ibu tahu posko-posko itu. Ya. Biasanya musim-musim pemilihan orang bikin posko-posko di mana-mana. Ya. Beda termasuk orang yang melarang bikin itu. Kenapa? Kalau tempat itu dibuat kebaikan, bagus. Nah, tempat itu buat jaga malam, larang orang masuk kampung, dicek, diperiksa, boleh. Tetapi kalau tempat itu buat minum sopi, buat main judi, buat nongkrong, yang dapat dosa bukan cuma orang yang main judi dan minum sopi. Yang bikin itu, dia pengen orang nongkrong itu, yang kemudian juga menyebabkan dia terimbas menjadi dosa. Dia tidak bisa bilang, beta yang tahu, pokoknya beta bikin, tidak bisa. Bikinnya dia harus menjadi kebaikan. Kalau tidak menjadi kebaikan, tetap juga menjadi tanggung jawab dia. Karena dianggap memfasilitasi sesuatu yang menyebabkan keburukan terjadi. Karena itu orang-orang yang bikin itu mesti juga dikontrol, ada tanggung jawabnya. Nah, dimulai dengan niatnya adalah dalam rangka mencari kebaikan. Jangan ayo ketemu bikin saja, kumpulan anak muda. Nanti kalau anak-anak muda urusannya tidak mendatangkan kebaikan, orang itu tetap ditanya sama Allah. Dan walaupun dia sudah mengakhiri hidupnya di dunia, pos yang dia bikin kalau dipakai berbuat maksiat, dia akan dianggap juga tetap menjadi orang yang memfasilitasi
Ya. kemaksiatan. Bayangkan ini. Nah ini seringkali kan ketongseng peduli. Kita tidak berhati-hati. Nah takutnya kan begitu. Ketika sudah mengakhiri hidup, kita merasa urusannya sudah selesai, tetapi produksinya masih berjalan. Produksinya masih lanjut. Kalau produksinya masih lanjut kan kasihan. Dan kemudian merugikan. Ini beberapa contoh dosa jariah yang masih bisa terjadi. Untuk itulah kenapa kemudian Rasulullah SAW, Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang disayang oleh Allah, Allah akan membuat dia faham dengan agama. Nah, gunanya apa? Tidak mendolimi dirinya dan tidak mendolimi orang lain. Dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, agar dia menjaga kemungkinan dia mendolimi. Contoh paling sederhana nanti juga kita sampaikan kepada ibu-ibu dan kita semua, bab-bab bahwa orang Islam harus berhati-hati terhadap setiap perbuatannya. Ya, jadi dua-duanya sama-sama mendapatkan akibat dari perbuatan yang pada dasarnya mereka tidak menyadari apa itu akibatnya. Bisa jadi begitu. Ya. Jadi kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.